Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filsis Leopoto dengan NIM S1S1240079. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil klasifikasi saya menggunakan rapid minor, yaitu hasil klasifikasi diabetes mellitus menggunakan decision tree. Oke, dari pertama di sini saya menginput data ke masuk operator retrieve diabetic data. Nah, untuk langkah pertama dari retrieve data itu berfungsi sebagai gerbang masuknya dataset saya. Dataset dari database saya. Dataset kan? Ya, dataset. Dataset masuk ke retrieve diabetic data. Kemudian setelah diambil dataset mentah itu disimpan ke dalam local repository, kemudian bisa dilihat untuk data mentah ini dilahirkan keluar melalui output disambungkan ke replace missing value. Nah, karena setelah tadi data sudah ditarik, datanya masuk kembali ke kotak kedua ini, yaitu replace missing value, dan dalam dataset medis seperti data diabetes itu seringkali memiliki data yang kosong, hilang, atau bahkan tercatat missing value. Jadi kalau misalnya dibiarkan data kosong tadi ini bisa buat model kita yang jadi error ataupun bahkan tidak akurat. Nah, oleh karena itu operator yang saya gunakan itu untuk mengisi dan mengganti nilai bits kosong tersebut, saya gunakan saya gunakan operator replace missing value. Kemudian setelah itu masuk ke normalize. Setelah replace missing value kita masuk ke normalize, karena data yang sudah bersih dari nilai kosong tadi itu masuk untuk atribut dan fitur dalam data itu apa ya? Atribut atau fitur dalam data itu biasanya seringkali memiliki rentang nilai yang jauh berbeda. Misalnya ada fitur umur belasan tahun, tapi ada fitur juga hasil lab yang angkanya bisa ratusan atau bahkan ribuan. Jadi kalau untuk dataset tersebut itu perbedaan skala yang ekstrem ini bisa buat algoritma tertentu menjadi bias. Kemudian kalau untuk operator normalize ini itu saya gunakan untuk skala fitur numerik. Jadi biasanya diubah ke rentan 1 0 dan 1 gitu, kayak jadi tanpa mengubah informasi di dalam dataset tersebut. Nah, kemudian ada generate attribute. Nah, untuk di generate attribute ini masuk ke feature engineering, karena informasi yang masuk itu tidak tersedia secara langsung dalam satu kolom tunggal. Jadi biasa harus dibentuk dari beberapa kolom lain dengan operator generate attribute ini. Kalau misalnya kita buat logika tertentu, jangan deng, ini tujuan dari untuk dari generate attributes ini yang ada itu untuk buat pola baru yang lebih agar model machine learning-nya itu bisa belajar dengan lebih baik dari data sebelumnya. Oke, and the next ada discretize. Nah, ini discretized itu operator yang berfungsi untuk mengubah data yang tadinya bentuk numerik atau angka kontinu itu jadi data yang kategoris atau bahkan interval kelas. Nah, sebagian contoh tadi, kalau misalnya kita biarkan data usia berupa angka acak dari 1 sampai 100, itu kita bisa kelompokkan menggunakan operator discretize ini. Nah, operator ini contoh jadi kita buat jadi beberapa kategori, misal jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan lansia. Jadi kalau misalnya pengelompokan discretize ini bisa bantu untuk menyederhanakan kompleksitas data pada algoritma decision tree ini. Nah, kemudian ada select attributes. Select attribute. Nah, kalau untuk select attribute tuh apa?
Gimana cara pause-nya? I don't know. Jadi tunggu, sabar, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah untuk select atribut, select atribut kedua, select atribut itu setelah kita lalui tahap diskrestasi pada bagian sebelumnya tadi, jadi aliran data itu masuk ke operator select atribut karena kita lakukan seleksi dulu atribut ini di tahap awal kita lakukan kayak pembersihan. Namun di tahap ini itu saya masukkan karena untuk memfilter ulang kolom-kolom mana aja yang betul-betul kita bawa ke dalam pemodelan inti. Jadi kalau misalnya kita sisihkan atribut yang sekiranya berulang, itu atribut berupa ID atau nilai yang tidak memiliki prediktif itu jadi apa ya? Jadi buat lebih ringkas dan lebih terfokus. Kemudian di sini ada kenapa dia ke bawah? Kita masuk ke set role. Nah, kalau untuk set role ini kalau misalnya dalam ML machine learning itu komputer nggak bisa secara otomatis tahu mana kolom yang bertindak sebagai pertanyaan dan gimana juga yang kolom yang masuk sebagai keyword atau kunci jawaban. Nah, kalau misalnya operator set role itu kita gunakan untuk mengubah status run sesuatu atribut. Paling spesifik juga itu kayak ubah kolom target, misalnya status apa ya, ini kan ada read method. Nah, kalau tadi kan itu saya ubah jadi label, jadi kita tahu variabel mana yang mau diprediksi. Nah, kemudian ada weight by information gain. Nah, setelah ditentukan lewat set role, tadi kita lanjutkan lagi ke operator weight by information gain atau metode pembobotan. Nah, operator ini tuh bekerja menggunakan algoritma statistik untuk ukur berapa besar kontribusi atau tingkat pengaruh dari masing-masing atribut yang atribut independen terhadap atribut label yang sudah kita set tadi. Jadi setiap kolom yang diberikan nilai bobot kayak weight antara 0 hingga 1, jadi semakin tinggi bobotnya berarti kolom tersebut itu semakin informatif dan bagus dalam mendeteksi atau memprediksi kondisi diabetes pasien. Nah, selanjutnya untuk di sini untuk select by weight itu saya atur ke top K dan kayaknya itu 10. Nah, berdasarkan nilai bobot yang sudah dihitung juga tadi, karena data aliran yang masuk ke select by weight itu udah diambil, kita lanjutkan ke select by weight. Jadi di dalam select weight itu kita tetapkan threshold atau batas minim bobot, yaitu set itu atur top K 10, yang ini artinya itu yang ini tuh memiliki nilai-nilai informasi di bawah standar. Kalau standar otomatis dieliminasi atau dibuang dengan hanya atribut dengan bobot terbaik yang dapat bisa keluar melalui port EXA dan weight untuk diproses ke tahap akhir. Nah, ini tahap akhirnya masuk di optimize parameter grid. Nah, di optimize parameter grid ini udah ada validation yang saya sambungkan untuk algoritmanya. Nah, untuk optimize parameter grid optimize parameter grid itu fitur untuk rapid miner untuk meningkatkan performa model secara otomatis di dalam ini. Nah, sebenarnya terhadap subproses pemodelan seperti cross validation, algoritma machine learning dan algoritma machine learning saya gunakan ya decision tree. Nah, untuk tugas utama dari operator ini itu melakukan eksperimen berulang kali secara otomatis atau let's say tuning. Di sini untuk decision tree ko untuk decision tree ko itu menggunakan kriteria akurasi dengan maksimal depth 20 and then saya atur minimal gainnya 0,01, kasih kecil paling kecil dengan minimal leaf size 2, minimal size
force pilih 4, and then di sini untuk apply model dan performance juga untuk kan. Jadi kalau misalnya kita cari pohon terbaik itu bisa gunakan sebenarnya bisa gunakan random forest juga, tapi kalau saya gunakan precision tree karena saya sudah coba kalau random forest itu nggak ada bedanya juga sih, nggak ada banyak bedanya lah, nggak ada banyak perbedaan. Nah, kita coba tes running coba. Apa tadi katanya? Kita apa tadi katanya? Apa tadi katanya? Apa kok? Di mana? Itu ya yang geprek. Kalau mau tempat makan ya yang bagian dekat Kendarin. Sebelum jembatan Teluk, pinggir jalan biasanya pinggir jalan ada pagi-pagi sih. Paling nggak itu kalau di pinggir-pinggiran cuma jual-jual kayak burger. Asik, masa tidak tahu? Saya kira dekat rumahnya. Dekat-dekat makanan. Tapi menyeberang ke sebelah, kau mau depan orang. Iya. Beli lapu sudah tahu kalau lapu. Well, sama Ji juga. Ada sate yang saya tahu di situ. Yang lain ada. Aku suka makan sate. Sate ayam bisa suka. Sama Ji ayam juga. Nah, ini secara keseluruhan ini rangkaian alur kerja dari gambar alur gambar lagi, ini hasil result dari pohon-pohonnya untuk hasilnya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat akurasinya, tinggal sambungkan pernya ke res. Kita running lagi. Coba dibilang pas mendaftar langsung masuk. Rusak HP. Aduh. Udah masuk. Kalau setelah dapatnya bekas kabel di mana-mana. Ambur kabel. Tahu jatuh bukan kabel. Tapi sana bagus saya. I'm doing KKN right now. Just kidding. Okay. Damn. So, my akurasi itu 56,91%. Nah, ini udah optimal banget sih sebenarnya, soalnya datasetku itu udah bisa dibilang lumayan messy. So, akurasiku sudah maksimal, jadi sampai di 56,91% dengan recall 93%. Oke, so kelas precision juga ada seni. Oke lah, that's all. Thank you so much. Bye-bye.